Halo, apa kabar semuanya netizen podcast lingkungan di channel Environment Institute. Ketemu lagi di video-video ngobrol tentang lingkungan, ngobrol nyantai tentang lingkungan. Nah, kali ini saya punya tamu ini. Iya, ada tamu. Tamu nggak jauh tapi sebenarnya ya Kak Kartika. Nah, Kak Kartika ini adalah sangat tahu tentang arsitektur bambu gitu ya. Jadi kali ini kita akan mau cerita-cerita tentang arsitektur bambu. Namun tentu saja sebelumnya kita kenalan dulu sama Kak Kartika. Kak Kartika ini lulus dari Sekolah Ilmu Lingkungan ya, punya gelar magister dan lanjut juga ceritanya ke Jepang. Jadi nanti kita tanya lagi. Oke, Kak Kartika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Kartika ini para netizen ingin tahu nih, ingin kenalan. Kemarin sudah selesai ya, sudah lulus sekolah di ilmu lingkungan ya, iya, sudah punya gelar magister gitu. Terus dengar lanjut di Jepang itu gimana ceritanya? Jadi alhamdulillahnya saya itu dapat kesempatan untuk semacam short exchange student. Short exchange ya. Iya, di Jepang, di Asahi itu kan di Kyoto University. Di situ saya lumayan cerita banyak, terutama tentang penelitian saya tentang bambu. Waduh, jadi berbagi cerita tentang bambu dengan teman-teman dari berbagai negara. Iya, betul. Di universitas? Di Kyoto University. Di Kyoto University. Hanya karena sekarang pandemi ya. Iya, jadi di sini kalau nggak pandemi sudah pakai kimono. Iya, benar. Oke, jadi apa namanya itu. Tapi sebelumnya juga punya latar belakang ini apa namanya arsitek ternyata. Jadi gimana nih ceritanya apa namanya sebelum masuk di ilmu lingkungan? Jadi di arsitek dulu ya? Iya, saya dulu di arsitektur. Nah, terus apa namanya? Kalau dari arsitek saya itu senang kan juga dari dulu tuh memang senang tentang lingkungan. Tentang lingkungan gitu. Jadi arsiteknya pun juga desain-desain yang saya buat itu mencoba untuk mengkaitkan tentang lingkungan, baik dari sisi desain maupun dari material kayak gitu. Oh, jadi di arsitek melihat dari desain dan material karena ketertarikan dengan lingkungan. Ini Kak Kartika ini akhirnya lulus dari arsitektur di Universitas Indonesia juga. Lanjut lagi di Universitas Indonesia di ilmu lingkungan. Jadi ingin melengkapi itu luar biasa. Jadi tertarik dengan arsitektur bambu akhirnya. Tapi kenapa kok kan lingkungan kan nggak luas ya, bahan desain luas. Kok tertarik di arsitektur bambu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya tuh awalnya memang dari pas kuliah arsitektur itu saya ada mata kuliah tentang bambu. Memang kebetulan ada mata kuliah tentang bambu. Iya, jadi memang mata kuliah material memang, namun fokusnya di bambu. Nah, di situ kan memang belajar bambu itu apa, keunggulan dan sebagainya. Dan saya praktek untuk membuat instalasi waktu itu ya, instalasi dari bambu, bener-bener bikin dari nol. Waduh, bikin dari nol berarti motor pakai gergaji berarti. Betul. Mencuci dan mengawetkan dan sebagainya. Nah, di situ baru tertarik menarik sekali ternyata berurusan dengan bambu baik desain maupun materialnya. Iya, ya, makanya dari situ saya mencoba skripsinya dan akhirnya saya skripsinya juga itu arsitektur bambu. Iya, tentang arsitektur bambu. Skripsinya saya sudah arsitektur bambu dan memang kemarin tesisnya kan juga tentang arsitektur bambu. Luar biasa konsisten tentang arsitektur bambu. Nah, oke, kita lanjut cerita lagi nih. Karena keahliannya di arsitektur bambu pasti mengenal tentang bambu ini. Bisa dijelaskan nih, netizen ingin tahu bambu macam apa saja sih, atau mungkin di Indonesia mungkin ada berbagai macam bambu, ada yang bisa digunakan untuk material bangunan, ada yang tidak. Itu gimana ceritanya, Kak? Iya, jadi pertamanya itu kan kita tahu dulu kalau bambu itu kita pikir tuh pohon bambu gitu, mungkin pertama kalinya. Namun sebenarnya itu bukan pohon. Betul, bukan pohon tuh. Kalau bilang pohon bambu keliru. Iya, jadi itu sebenarnya spesies rumput kayu raksasa seperti itu. Nah, memang kalau dari segi kebudayaannya itu bambu itu sudah
udah lama digunakan, sudah lama digunakan di dari Indonesia ya. Iya, Indonesia, betul. Bahkan Asia dan Amerika. Termasuk di Asia dan Amerika sudah lama digunakan. Udah lama gitu. Untuk pedesaan sendiri malah sudah menjadi sumber ekonominya mereka juga gitu. Jadi bambu itu udah sangat-sangat melekat lah ya pada melekat di masyarakat Indonesia gitu ya. Seperti itu. Nah, terus apa yang membuat bambu itu unggul dibanding material lain kan? Nah, orang ini kan yang penting ini. Kenapa material bambu itu menjadi unggul? Nah, jadi kita sendiri kan juga melihat bambu itu kan tumbuhnya tinggi. Betul. Karena tinggi itu dia punya sifat tuh lentur tapi kuat. Nah, tuh jadi dia kan tinggi tuh pohon bambu ya. Sampai ujung aja ini ya panjang sekali. Iya, panjang bisa 30 meteran. Tapi kuat. Jadi jika kita memotongnya dengan arah yang baik. Dan dengan perawatan yang tepat, betul. Itu kekuatannya itu bahkan bisa melebihi beton. Wow, kekuatannya bisa melebihi beton itu bambu. Iya. Karena lentur dan kuat itu ya syarat itu ya. Mungkin kalau teman-teman netizen ini juga pernah lihat ya di berita atau di media sosial, sekarang kan ada oleh PUPR sedang dirancang konstruksi bambu digunakan untuk pembangunan di Tol Semarang Demak. Waduh, Tol Semarang Demak pakai bambu. Apanya tuh yang dipakai? Untuk buat konstruksinya apa tuh? Untuk membuat konsolidasi tanah gitu. Jadi untuk mempertahankan struktur tanahnya agar saat dibangun tol tuh tidak ambruk menggunakan bambu. Bahkan di jalan tol sudah pakai. Waduh, keren banget. Jadi memang bambu punya karakter sebagai satu tumbuhan yang tepat untuk menjadi material satu bangunan ya, apalagi terkait dengan desain arsitektur. Betul. Nah, bambu apa saja nih yang biasanya dipakai di para arsitek? Jadi bambu apa saja itu yang digunakan? Nah, bambunya tuh paling sering dikenal oleh masyarakat Indonesia tuh ada 3 sih. Bambu wulung, kita bilangnya bambu wulung. Wulung pasti pernah dengar tuh. Bambu apus. Bambu apus, ada kayak nama daerah ya, ada bambu apus. Terus tahu bambu petung. Bambu petung, bambu wulung, bambu apus, bambu petung. Atau mungkin untuk yang bambu wulung ini kita juga sering dengarnya bambu hitam. Oh, karena memang bambunya bambu kawar karena warnanya memang hitam. Oke. Jadi itu 3 jenis bambu yang banyak digunakan di arsitektur ya, di desain-desain bangunan yang menggunakan bambu ya. Oke, Kak Kartika. Kan pasti ada tantangannya tuh. 2 hal ya. Baik mendesain maupun penggunaan materialnya nih, tantangannya apa nih menggunakan bambu itu? Kalau dari segi penggunaan desain dan materialnya itu memang saat saya praktek dulu juga memang tidak mudah ya untuk memotong. Ya, jadi kata satu kata memang tidak mudah untuk membentuk langsung. Karena kan kita bilangnya dicoak ya gitu, atau membuat sambungan itu kalau tidak terlatih. Bukan ahlinya. Kalau tidak terlatih gitu itu pasti suka salah-salah gitu. Dan untuk lebih optimal memang bambu itu dipotongnya harus dengan ada tata caranya sebenarnya gitu. Ada tata caranya. Maksudnya harus dipotong di jarak sekian dari buku-bukunya gitu, seperti itu diawetkan biar lebih maksimal lagi gitu. Jadi perlu juga diproses ya untuk kemudahan pengolahan dalam penggunaan sebagai material gitu ya. Tapi prosesnya sebenarnya pun tidak sulit. Sebenarnya prosesnya tidak sulit karena untuk pengawetannya aja kan sebenarnya bisa dengan cara dijemur, bisa dengan direndam dengan larutan khusus. Jadi gampang ya jemur. Iya, jemur. Kayak orang desa itu pokoknya mau pakai bambu tebang jemur gitu ya. Iya, tebang jemur sebenarnya juga udah bisa dipakai gitu. Cuman kan mungkin memang lebih optimal mungkin ditambahkan pengawet zat-zat tertentu ya sesuai hasil penelitian. Oke, kalau untuk mendesainnya sendiri apa ada tantangan mendesain menggunakan bambu gitu? Nah, kan ukurannya dan hal-hal tertentu mungkin ada tantangannya. Gimana Kak Kartika? Kalau mendesain sih alhamdulillahnya sih tidak ada kendala yang bagaimana. Namun memang ini menjadi PR lah ya untuk kita semua, yaitu bagaimana mengangkat derajat bambu. Nah, karena bambu perlu diangkat derajatnya. Karena ini mungkin sebagai contoh aja, saya waktu itu pernah di media sosial tuh melihat ada arsitek profesional yang membuat bangunan tuh dari bambu. Desain dari bambu sudah dibuat segala macamnya. Bagus, saya lihat kan bagus. Namun ternyata itu dikritik oleh hampir lapisan masyarakat, semua lapisan masyarakat karena
kenapa pakai bambu itu tidak cocok untuk di kota. Oke, jadi begini, kenapa perlu diangkat derajatnya? Seolah-olah kalau menggunakan material bambu, kelasnya ada di bawah. Iya, seperti ini itu. yang perlu diubah ya, cara berpikir itu. Padahal itu. bambu itu punya karakter keunikan yang luar biasa di sisi arsitek ya. Iya, kalau betul. Dibuat sangat menarik, tapi paradigma cara berpikir orang itu malah, melihatnya masih berbeda ya. Iya, Jadi itu tantangannya itu. ya. Justru itu tantangannya gitu, untuk bagaimana untuk bambu ini bisa menjadi material yang wow gitu. Betul, kan. Betul. Wow ya, untuk kita ke depannya PR lah untuk betul. saya dan untuk teman-teman. Yang sudah pernah dibuat dan cukup terkenal di mana saja nih arsitektur, gaya arsitektur yang menggunakan bambu di Indonesia, mungkin di luar negeri juga kalau ada. Umumnya tuh saya mempelajari itu bambu tuh banyak dalam bentuk bangunan bentang lebar atau widespan ya kita bilangnya. Seperti contohnya di Bali ada green, kan mungkin kita pernah dengar Green School Bali. Green School di Bali itu juga pakai bambu itu kan hampir seluruh. Bambu. Terus ada namanya Outward Bound Indonesia, itu di Purwakarta. Itu di kayak Purwakarta sih. Nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini. Terus kalau di luar negerinya yang paling kelihatan ada namanya W&W Cafe di Vietnam. Ada satu cafe di Vietnam menggunakan bambu material juga. bambu dan desainnya keren-keren ya. Bagus luar banget, biasa. bener-bener kayak justru di situ malah jadi terlihat kayak kalau kita ada lihat bukan bambu, bahkan setelah dilihat ternyata bambu bisa kayak gini gitu. Saya jadi wow banget. Jadi wow. Jadi yang banyak masyarakat masih melihat derajatnya berbeda, ternyata setelah didesain bagus meningkatkan jauh derajatnya menjadi wow gitu ya. Wow. Oke. Nah, Kak Kartika ini kan Kak Kartika juga masih muda ini, jadi bisa cerita anak-anak muda bagaimana ketertarikan anak muda ini atau mungkin juga perannya terhadap pengembangan arsitektur bambu di Indonesia nih, gimana nih? Kalau saya ngelihatnya ya gitu, kita mulai bisa nih untuk jadi inspirator ya gitu, untuk mencoba untuk mengangkat arsitektur bambu lagi gitu. Mengangkat arsitektur bambu. Saya dengar juga punya copyright ya. Copyright itu apa sih? Apa sih itu? Punya loh, Kak Kartika ini. Jadi saya alhamdulillah ada bangunan bambu yang dibangun di pesisir Jakarta Utara. Jadi ada desain itu ya? Ada desain yang sudah terbangun di Jakarta Utara. Nah, alhamdulillah saya ada copyright-nya. Jadi desainnya, copyright-nya miliknya Kak Kartika. Luar biasa, itu menginspirasi anak-anak muda. Anak-anak muda sudah mulai turut itu mengangkat derajat bambu. Iya. Bukan mengangkat derajat kembali gitu. Iya, karena memang dari dulu budaya kita sudah sangat lekat dengan bambu ya. Jadi merubah pemikiran, kalau yang masih ada berpikir bahwa bambu itu bukan kelasnya di kota, tapi sebaliknya ternyata bambu itu adalah kelas, malah bikin wow kalau bikin desain. Tapi desainnya juga harus keren ya, harus keren. Kuncinya gitu ya. Itu kuncinya. Oke, Kak Kartika, kira-kira apa nih pesan buat masyarakat itu ya, para netizen? Pertama tuh harus punya mindset dulu kalau kita tuh sebenarnya tinggal di suatu tempat yang untuk membangun sebuah desain gitu, materialnya itu ada, gampang dicari, gampang diolah, murah, kekuatannya juga tidak main-main bisa dibilang gitu kan. Ya inilah bambu ini gitu. Semacam karena sudah ada, kenapa kita nggak manfaatkan yang ada? Luar gitu. biasa banget. Barangnya mudah didapat, murah harganya, dan tepat untuk material. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dan para netizen nih, anak-anak muda, netizen, kita kembalikan lagi keindahan arsitektur bambu di Indonesia, dan yang lebih penting dengan menggunakan itu kita menggunakan material yang ramah lingkungan. Oke, teman-teman netizen, ini cerita-cerita tentang arsitektur bambu bersama seorang arsitek muda yang punya copyright tentang desain satu bangunan dari bambu, Kak Kartika. Oke, terima kasih Kak Kartika ya. Kita ketemu lagi teman-teman netizen di podcast lingkungan di channel Environment Institute dengan video-video ngobrol lingkungan lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.